Selamat pagi anak-anak. Pagi, Kak. Apa kabarnya nih hari ini kalian? Baik. Oke. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya coba dilihat dulu ke bawah mejanya masih ada sampah atau enggak. Kalau masih ada, coba dikutip dibuang ke tong sampah. Ya, silakan dibuang ke tong sampah kalau masih ada sampah di bawah meja atau di bawah lacinya. Oke, jadi sebelum dimulai, alangkah baiknya kita mengawali pelajaran kita ini dengan berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas atau sekretarisnya silahkan dipimpin doanya. Untuk sekretarisnya, coba bawa kemari absen kelasnya. Ada berapa orang yang hari ini tidak hadir? Oke, coba saya mau absen dulu. Adelia Nasution, Ajura Romauli, Alvita Dea, Akila Zahra, Aurelia, Claudia, Clara, Danya Julieta, Diki Kristiawan. Diki Kristiawan ini izin atau? Izin ya. Dinda Hidayanti, Ella Agustin, Fauzia Isma, Febrianti, Grace Angelita, Inaya Tohara, Ira, Irgi, Kairi, Lydia, Lila Desita. Sakit. Ini dua-dua ada suratnya enggak tadi? Belum ada. Lina Kristina, Claudia, Maura Dwi, Naura Anandita, Oktaviani, Reni Hidayanti, Sarah Grace, Sarah Ananda, Sofia Miranda, Sola Gracia, Syahasfi. Ini yang permisi tadi ya? Cielo, Tengku Nabila, Tesalonika, Saskia. Berarti ada dua ya yang sakit. Oke. Kemudian pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran administrasi perpajakan. Kalian mau bukunya kan? Sebelum kita lanjut ke pelajaran kita, kalian masih ada yang ingat nggak
rekonsiliasi fiskal. Nah, sebelum kakak lanjut nih, kalian di rumah udah ada yang baca-baca belum tentang rekonsiliasi fiskal itu apa sih? Laporan fiskal itu apa sih? Laporan keuangan fiskal. Kalau ada yang udah tahu atau yang udah baca nih di rumahnya, boleh tunjuk tangan. Oke, silakan Alvita. Jadi, rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian laba komersial yang berbeda dan fiskal guna menghasilkan penghasilan keuangan laba yang sesuai dengan kebijakan. Oke, jadi laporan rekonsiliasi fiskal itu dilakukan untuk adanya penyesuaian ya antara laporan keuangan yang biasa atau laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Nah, kenapa sih dibuat laporan rekonsiliasi fiskal ini? Salah satu penyebabnya itu karena adanya perbedaan antara laporan keuangan biasa, misalnya di beban penyusutannya, di beban yang harus mereka kena pajak ataupun tidak terkena pajak. Nah, kemudian apa sih prinsip-prinsip dalam rekonsiliasi fiskal ini yang perlu kita ketahui? Nah, yang pertama itu ada prinsip matching atau penyesuaian. Kenapa sih harus disesuaikan, Kak? Karena seperti tadi Kakak bilang, adanya perbedaan. Kalau misalnya dia nggak disesuaikan, nanti PKB-nya juga akan tidak sesuai dan akan semakin merugikan dari suatu perusahaan itu sendiri atau badan usaha yang melakukan laporan keuangan komersial tersebut. Nah, kemudian untuk prinsip yang kedua, ada prinsip harga perolehan. Apa sih Kak prinsip ini? Nah, jadi prinsip harga perolehan ini pada akuntansi fiskal itu ada pengeluaran dalam bentuk natura atau natura ini kalian tahu nggak sih apa? Pengeluaran dalam bentuk natura. Ada yang tahu? Boleh tangannya? Nah, jadi pengeluaran dalam bentuk natura ini bisa kita katakan seperti barang-barang yang diberikan sebagai hadiah atau barang-barang yang kita berikan sebagai hibah. Jadi hibah ataupun hadiah itu tidak akan masuk ke dalam perhitungan pajak atau PKT, pasangan pajak. Jadi kadang-kadang di laporan komersial itu dimasukin laporan akuntansinya, keuangan akuntansi itu dimasukin yang beban hibah ataupun aset yang diterima sebagai hadiah itu dimasukin sebagai aset. Jadi kalau misalnya terhitung sebagai aset, berarti pajaknya juga harus dihitung kan? Tapi sebenarnya itu kan tidak seharusnya dihitung sebagai aset kita. Nah, maka itulah yang perlu disesuaikan dalam laporan rekonsiliasi fiskal. Nah, kemudian ada prinsip konservatisme. Apa sih Kak prinsip konservatisme ini? Nah, jadi prinsip ini seperti penggunaan piutang ataupun taksiran cadangan piutang. Jadi dalam suatu metode baik dari laporan komersial ataupun fiskal ada yang salah satunya tidak diakui. Misalnya contohnya dalam laporan akuntansi komersial, taksiran piutang ini tidak diakui dalam akuntansi fiskal, tapi dia diakui secara berlebihan dalam akuntansi komersial. Maka itu juga yang harus disesuaikan dalam rekonsiliasi fiskal ini. Oke, jadi ada beberapa hal juga yang perlu disesuaikan dalam laporan rekonsiliasi fiskal ini. Salah satunya yaitu penyusutan atau amortisasi. Kemudian yang perlu kita sesuaikan lagi adalah penghapusan piutang. Kenapa penghapusan piutang perlu disesuaikan? Ada yang tahu? Karena
kepada perusahaan kita. Nah, jadi cadangan piutang itu juga harus disesuaikan. Selain penyesuaian penghapusan piutang tadi, nah yang perlu disesuaikan itu juga adalah penilaian kesediaan. Kalau misalnya kita punya perusahaan, kalian udah belajar kan akuntansi dan faktur? Nah, jadi kalau misalnya punya satu perusahaan, ada kesediaannya di awal, itu kan pasti penuh. Nah, di akhir juga sudah berkurang kan? Karena penyusutan itu, kita harus melakukan penilaian kembali terhadap persediaan itu. Iya atau enggak? Kenapa iya? Karena agar kita tuh dapat mengetahui berapa sih persediaan barang dagang yang tersedia dan yang terjual juga teman-temannya, yang tersedia di akhir, yang sebenarnya ya kan? Nah seperti itu. Pada laporan rekonsiliasi fiskal ini juga ada yang dinamakan koreksi fiskal. Kalian ada yang tahu nggak apa saja yang dimaksud dengan koreksi fiskal ini? Kalau misalnya ada yang tahu, ada yang udah baca di rumahnya semalam nih ya kan, sebelum kita belajar ini, silakan boleh tutup tangannya. Kalian pernah belum baca buku ya? Ada berapa aja koreksi fiskal dan apa sih itu yang kamu pahami tentang koreksi fiskal itu? Ya benar, ada koreksi positif, Dan ada koreksi koreksi negatif. negatif. Jadi apa sih koreksi positif dan koreksi negatif itu? Ada yang tahu nggak? Koreksi positif terjadi apabila laporan positif yang bertambah, sedangkan negatif terjadi apabila laporan positif berkurang. Oke. Jadi jadi kalau koreksi positif fiskal ini terjadi jika laba menurut laporan keuangan fiskalnya itu bertambah, gitu kan? Nah, jadi koreksi fiskal yang positif itu biasa dilakukan kalau misalnya ada yang beban-beban tidak diakui oleh pajak. Beban-beban yang tidak diakui oleh pajak. Nah, kalian kan ada buku. Coba kalian buka tuh halaman 80. Itu adalah contoh pencatatan laporan rekonsiliasi fiskal beserta koreksi positif dan negatifnya. Oke, jadi kalian bisa buka contohnya tuh di halaman 84. Contoh laporan rekonsiliasi fiskal positif dan dengan koreksi positif dan negatif. Nah, coba lihat pada beban gaji staf penjualan itu ada koreksi positif. Nah, kenapa sih terdapat koreksi positif di pencatatan beban gaji staf penjualan itu? Kita bisa lihat penjelasannya itu di informasi tambahan
laporan keuangan fiskalnya. Nah, kemudian pada beban penyusutan nih ada terjadi koreksi negatif, ya kan? Sebanyak 51.100.000. Itu kenapa sih Kak di beban penyusutannya bisa jadi 51.100.000? Kalian lihat di sini. Pada halaman 82 ada daftar penyusutan aset menurut akuntansi. Coba kalian tambahkan berapa beban penyusutannya per tahun. Ayo masing-masing tambahin. Beban penyusutan per tahunnya itu berapa? Dari yang halaman 82. Ada yang udah dapat? Oke, 150.400. Kembali kalian lihat lagi laporan rekonsiliasi fiskalnya. Yang bagian beban penyusutan. Di situ pada laporan akuntansinya sebesar 150.400 kan? Nah, kemudian kenapa sih bisa dapat 51 jutanya Kak? Dari yang halaman 85 ini. Setelah dilakukan perhitungan penyusutan aset dengan metode baris lurus. Coba nih kalian tambahkan beban penyusutan per tahunnya yang di halaman 85 setelah dilakukan perhitungan. Itu hasilnya akan sama seperti laporan keuangan menurut fiskal, yaitu sebesar 201.500.000. Nah, dari situ kita cari selisihnya. Dari 201.500.000 dikurangi 150.400.000. Nah, dapatlah hasilnya itu sebanyak 51.100.000. Pertanyaannya, kenapa ini Kak jadinya koreksi negatif? Ya kan? Ada yang tahu nggak kenapa jadinya koreksi negatif? Ya benar, kata temannya. Kata temannya gini, karena di laporan akuntansinya itu lebih kecil daripada laporan fiskalnya. Iya, kenapa? Bisa lebih kecil? Karena di laporan akuntansinya itu dilakukan pencatatan di awal sebelum terjadinya penyusutan. Sementara setelah adanya tahun berjalan, terjadilah penyusutan yang sebenarnya, gitu kan? Setelah terjadi penyusutan, dihitunglah, dilakukan penilaian kembali, ya kan? Untuk penyusutan asetnya. Ternyata setelah disusutkan lebih besar, ya kan? Laporan keuangan fiskalnya, maka haruslah dilakukan koreksi negatif. Seperti itu kurang lebih. Nah, jadi di antara kalian apakah ada yang ingin bertanya? Maka persilahkan kalau ada yang ingin bertanya. Ya, kamu ingin bertanya? Kamu tanya, apa bedanya laporan rekonsiliasi fiskal dengan laporan keuangan negara? Oke, apa sih bedanya laporan keuangan yang sudah dilakukan rekonsiliasi fiskal dengan laporan keuangan biasa? Bedanya adalah yang pertama itu ada perbedaan secara tetap. Apa sih Kak perbedaan secara tetap ini? Nah, jadi perbedaan secara tetap ini terjadi karena pengakuan pendapatan dan biaya dari laporan komersial itu, biayanya itu diakui menurut akuntansi komersial, sedangkan menurut akuntansi atau laporan keuangan fiskal itu biaya dan pendapatannya itu tidak diakui. Nah, jadi karena adanya perbedaan pengakuan, kan ada yang satu laporan rekonsiliasi fiskal itu tidak mengakui nih biayanya bagaimana ataupun pendapatan dari suatu perusahaan itu, gitu kan, termasuk tadi dari biaya natural, gitu kan. Nah, jadi terjadilah perbedaan dari laba bersih ataupun PKP yang nantinya akan dihitung untuk dikenakan PPh badan ataupun pajak. Jadi kita
perbedaannya. Ada perbedaan pengakuan pada individu. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah perbedaan waktu pengakuan. Jadi contohnya pada akuntansi komersial biaya dan pendapatan itu diakui di depan atau duluan diakui. Tapi sementara untuk menurut fiskal itu dia tidak mengakui terlebih dahulu gitu. Jadi perbedaan waktu atau kesenjangan waktu ini juga menyebabkan hal yang cukup rendah perbedaannya. Nah, jadi begitu pula nanti pada ujung-ujungnya menghasilkan laba yang berbeda. Untuk PKP-nya juga berbeda. Maka diperlukanlah rekonsiliasi ini untuk laporan keuangan dari akuntansi agar dapatlah berapa sih laporan keuangan fiskalnya sebenarnya. Oke, jadi sampai di sini masih ada lagi kan yang ingin bertanya? Boleh diangkat tangannya apa-apa? Oke, kalau kalian gak ada yang bertanya, apakah kalian udah paham semua nih? Kira-kira dari yang jelaskan dari tadi. Yang mana yang belum paham? Metode apa saja? Oke, kalau masalah mengenai metode amortisasi dalam rekonsiliasi fiskal, seperti tadi yang kita lihat metode garis lurus dari contoh di bukunya. Oke, kalau misalnya tadi kan pertanyaannya apa sih metode yang diperbolehkan, metode apa sih yang diperbolehkan dalam rekonsiliasi fiskal ini? Nah, jadi ada keterbatasan dari akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal. Kalau misalnya akuntansi biasa atau komersial itu metode penyusutan yang bagaimanapun kita diperbolehkan, seperti misalnya ada garis lurus, metode jumlah mata tahun, metode apa di jam kerja, metode saldo menurun, dan lain sebagainya kan. Tapi kalau dalam rekonsiliasi fiskal ini kita hanya diperbolehkan memakai dua metode amortisasi atau penyusutan. Apa aja sih Kak? Yang pertama itu adalah metode garis lurus. Nah, yang kedua itu adalah metode saldo menurun. Nah, jadi perbedaan lainnya itu selain metode itu, akuntansi komersial itu kan pakai ada nilai residu tuh, ya kan? Ada nilai residu, terus ada umur ekonomis. Tapi untuk laporan rekonsiliasi fiskal ini dia nggak pakai nilai residu. Itu juga yang membedakannya dengan laporan keuangan komersial. Jadi dari antara kalian apa misalnya yang mau bertanya? Oke, kalau misalnya nggak ada di sini, kakak mau kasih soal sama kalian dari yang telah kakak jelaskan tadi, apa sih koreksi fiskal positif, apa sih koreksi fiskal negatif. Nah, kakak di sini ada soal, tapi kakak mau minta mengerjakan, kalian itu mengerjakannya secara berkelompok. Jadi kalian coba berkelompok. Di sini kan ada 35 ditambah 2 tadi ya. Jadi di sini ada sekitar 30 orang. Kalian bisa bentuk kelompok. Satu kelompok itu berarti 5 orang ya. Coba silakan dibentuk kelompoknya sekarang. Iya.
siap dan tepat jawabannya, kalau udah siap kan kakak kasih reward. Oke ya? Oke? Ya, kakak kasih soalnya. Semua udah dapat soalnya? Sudah? Oke, baik. Silakan kalian kerjakan dengan tangannya ya yang kerja, jangan pakai mulut, kondusif, diskusi semuanya sama dengan satu kelompoknya, oke? Oke, mulai. Kondusif ya. Adanya kondusif ya. Dan ini sendiri siapa kelompoknya yang paling tepat, yang paling benar, dan yang paling cepat. Oke, oh boleh.
Silakan dimulai. Presentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Sini kami mau presentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami sampaikan bersama. Baiklah, sebelumnya kita perhatikan dulu laporan laboratorium yang ada di sekolah. Di laporan kelompok itu ada ditambah keterangan tambahan kita perhatikan sebelumnya. Kelompok yang lain didengerin ya temannya. Presentasi ya. Lanjut. Boleh dikeluarkan sedikit lagi saya. Yang lain dengerin temannya didengar presentasi. Baik, sekian presentasi kami. Ya, kelompok teknologi yang mengambil. Saya mau semua. Oke ya. Yang lain ada yang udah siap dan mau presentasi? Kawan-kawannya. Kakak pilih ya, satu kelompok lagi deh mewakilkan. Coba kelompok Andita. Boleh? Maju ke depan. Bapak coba. Ayo. Oke, pada kelompok yang presentasi di depan, kelompok Kak, ayo boleh dipresentasikan sekarang. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami di sini ada pertemuan yaitu untuk melaksanakan presentasi mengenai rekonsiliasi SK yang dimana ada yang dibacakan oleh Sophia kepada Sophia dan diserahkan kepada Kelompok lain didengerin ya, teman-temannya presentasi. Oke, jadi ada beberapa prinsip kalau yang kami lakukan dan itu beberapa koleksinya ada yang positif ada yang negatif. Untuk yang positif karena apa negatif terus PPK beban listrik dan bahan pemantau cadangan pemasukan karyawati ketika sewa gedung Nah, untuk koleksi fiskal yang bagian negatif, kami dapat dari persediaan akhir sebesar 100 juta rupiah, penyusunan aset tetap 5 juta rupiah, dividen dari PT Cahaya 30 juta rupiah, sewa gedung kepada PT Intan 60 juta rupiah, dan bunga deposito 20 juta rupiah. mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si paus dong. Oh iya, ada yang maju. Oke, jadi dari contoh soal tadi, kalau kalian jeli seperti kelompok yang sudah maju dan dua kelompok yang sudah maju
situ koleksinya sebesar 5.000 bukan 10.000 ya kan? Di soal terjadi kesalahan penulisan. Oke, jadi mungkin sampai sini saja pembelajaran kita hari ini. Jadi kalian udah tahu kan apa itu rekonsiliasi fiskal, terus apa sih perbedaan rekonsiliasi fiskal dengan laporan keuangan komersial, dan juga bagaimana sih cara pencatatannya dalam rekonsiliasi fiskal tersebut, cara pelaporannya, ya kan? Jadi sebelum yang lain jangan berbicara, ya perhatikan teman. Jadi sebelum Miss menutup kelas hari ini, apakah kalian ada yang bisa menyimpulkan apa sih pembelajaran kita hari ini itu, inti pembelajaran kita hari ini itu apa? Yang kalian dapat? Oke, silakan Alvika. Jadi rekonsiliasi fiskal ini mengoreksi dari data keuangan perusahaan yang salah. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Oke, benar ya yang dikatakan Alvita. Jadi rekonsiliasi fiskal ini tuh berfungsi untuk menyesuaikan data laporan keuangan komersial yang terjadi dengan data laporan keuangan fiskal yang seharusnya terjadi, yang sebenarnya terjadi. Nah, kemudian apa perbedaannya dari laporan keuangan komersial dan juga fiskal? Di antaranya ada perbedaan pengakuan, ada perbedaan waktu pencatatan juga gitu. Jadi itu pada ujungnya menyebabkan perbedaan laba bersih di akhir dan juga perbedaan penghasilan kena pajaknya nanti. Baik anak-anak, mungkin sampai sini saja dulu hari ini pembelajaran kita yang dapat disampaikan kepada kalian. Nanti akan kita lanjutkan lagi di minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan doa. Kepada semua kelasnya dipersilakan untuk memimpin doanya. Oke, baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut ajaran dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.